Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, shalom para jemaat GBIS Haleluya Palur, para jemaat online yang berbahagia pada sore hari ini. Mari kita sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan untuk penyertaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang maha mulia, maha besar, dan Engkau yang maha kudus. Ya Tuhan, sore hari ini kami akan melakukan ibadah online. Kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayan pujian serta yang pembawa firman. Tuhan Yesus menyertai serta para jemaat juga Engkau sertai Tuhan untuk dapat menerima bagian firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan sudah banyak membuat perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan bersyukur atas perbuatan ajaib Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Tuhan atas keajaiban-Mu, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ku bersyukur dan bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami tetap bangkit, kami tetap bersyukur Tuhan atas situasi apapun. Kami tetap bangkit menyerukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, tahun-tahun ini Indonesia dibawa dalam krisis ekonomi. Namun Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan tetap kuat mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah perisai kami. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
harapan kami. Haleluya, syukur. Shalom, selamat sore. Setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Maka mari kita satukan pikiran kita, hati kita untuk bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah secara online. Tuhan jamah, Tuhan urapi kami, beri pada kami konsentrasi yang tinggi, sehingga ibadah online ini menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami dapat meninggalkan hal-hal yang jelek dalam kehidupan kami, dan Kau gantikan dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Kau urapi, dan Kau berkati untuk membawakan firman sore hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sore hari ini firman Tuhan dengan tema dengki. Makna kata dengki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ketidaksenangan melihat orang lain berhasil, atau ketidaksenangan melihat orang lain bahagia, bahkan punya niat untuk melenyapkan keberhasilan atau kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain itu. Rasa dengki ini ada sejak zaman purba. Kain membunuh Habil itu hanya karena ada rasa dengki di dalam kehidupan Kain, sehingga Habil dilenyapkan. Nah, hal itu terus berkepanjangan sampai saat ini. Tuhan kirimkan, Bapa kirimkan Yesus turun ke dalam dunia untuk melenyapkan rasa dengki ini dengan cara menebus dosa umat manusia. Dosa memunculkan berbagai macam kejahatan, dan Yesus menghilangkan dosa supaya manusia yang percaya kepadanya dapat menikmati kebahagiaan hidup. Maka pekerjaan Yesus selalu direcoki oleh manusia yang dikuasai setan dengan kedengkiannya, dengan ketidaksenangannya, sehingga berkali-kali Yesus akan ditangkap dan dibunuhnya. Padahal Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan tokoh-tokoh agama tidak senang dengan karya Yesus itu. Dia mulai memprovokasi masyarakat supaya masyarakat membenci Yesus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda yang sudah 38 tahun dia lumpuh di tepi kolam itu. Hanya kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan tokoh-tokoh agama tidak senang. Dia ingin membunuh Yesus dengan memprovokasi masyarakat agar membenci Yesus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda. 38 tahun dia berada di tepi kolam. Ketemu Yesus dan disembuhkan. Hanya pada waktu itu hari Sabat. Maka tokoh-tokoh agama juga tidak senang. Dia kepingin menangkap Yesus. Asal Yesus menyembuhkan, pasti ada masalah yang dimunculkan oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam. Yesus menyembuhkan orang buta sejak kecil. Diprotes, bahkan dituduh Yesus bekerja sama dengan setan.
Dalam Yohanes 11, Yesus melakukan mujizat yang spektakuler, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Maka terjadi pro dan kontra untuk menangkap Yesus. Ada yang senang, lalu mereka mengikut Yesus, tetapi ada orang yang tidak senang, terus mereka mengadakan persepakatan. Bahkan imam besar pada waktu itu, imam besar Hanas, ingin sekali melenyapkan Yesus. Mari kita buka Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Itu judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Dari judul di atas ternyata ada orang yang tidak senang pada Yesus dan bersekongkol, bekerja sama untuk membunuhnya. Mereka bukan petobat baru, melainkan mereka tokoh-tokoh agama. Notabene mereka punya jabatan yang tinggi di gereja atau juga di pemerintahan. Mereka adalah orang-orang intelek. Mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Jawabannya cukup pendek. Karena mereka dengki. Mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Jawabannya cukup pendek. Mereka dirasuki dengan rasa dengki. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Seharusnya iri hati, dengki, benci itu sudah lenyap dalam hidup kita. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang Kristen yang justru memelihara rasa iri hati, benci, dan dengki. Mengapa mereka menjadi Kristen yang masih memelihara rasa dengki, yang masih memelihara rasa iri ataupun benci? Karena mereka belum sadar tentang penebusan Yesus dalam hidupnya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Belum sadar bahwa kita ini berharga, kita ini sangat mahal, sehingga perlu disadarkan dan diingatkan. Di beberapa tahun yang lampau, Indonesia pernah booming dengan tanaman jemani, dengan tanaman gelombang cinta. Suatu saat saya diberi tanaman itu kecil, saya tidak tahu namanya oleh murid saya. Lalu saya letakkan di pot, tiap pagi saya siram dengan air selang, sor gitu. Lama-kelamaan tanaman itu makin gede dan makin gede. Suatu saat ada orang yang melihat tanamannya itu cukup bagus, lalu mampir ke rumah saya dan dia menawar tanaman itu 1,5 juta. Kaget saya. Kaget. Sedemikian besar, sedemikian tinggi harga itu. Akibatnya saya tiap sore membawa pot itu dengan tanamannya masuk ke dalam rumah. Nanti pagi dikeluarkan. Kalau dulu disemprot dengan selang, sekarang disemprot dengan spray. Beda perlakuannya, karena tahu, sadar itu harga yang mahal. Nah, jika kita ingin menikmati hidup penuh kebahagiaan, ketenangan hidup, maka sadarlah
Kita harus meninggalkan hidup lama kita dan segera menggunakan hidup baru kita. Hidup baru itu yang bagaimana? Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Alkitab katakan, buang iri hati, buang dengki, buang kemarahan, bahkan kata-kata kotor pun harus kita buang. Alkitab juga perintahkan hidup lama itu dibuang, dan sekarang gunakan hidup baru, hidup yang terus-menerus diperbarui sesuai dengan pengenalan kita pada Kristus. Kedengkian akan lenyap jika kita sadar bahwa kita telah ditebus. Kita sadar kita harus menggunakan manusia baru. Kita sadar untuk hidup selalu dekat dengan Kristus. Tuhan akan mengajarkan kita untuk mengembangkan kasih, karena kasih akan menghapus kedengkian. Sadarlah, kedengkian akan membuat kehidupan kita tidak pernah menikmati kebahagiaan. Sehingga kedengkian harus kita buang jauh-jauh. Jangan seperti orang Farisi yang tahu firman Tuhan tetapi masih menyimpan kedengkian dalam hidupnya. Jangan seperti para imam yang aktif dalam gereja tetapi masih menyimpan kedengkian dalam hidupnya sehingga bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tapi marilah kita menjadi manusia baru yang sadar tentang penebusan, yang sadar tentang kasih Tuhan, lalu meningkatkan harga hidup kita dengan berani membuang marah, berani membuang geram, berani membuang kejahatan, berani membuang fitnah, serta kata-kata kotor. Kita buang jauh-jauh. Sadar harus dekat dengan Yesus agar praktek kasih makin sempurna. Jadi hari ini buang kedengkian, sebab kedengkian tidak akan membuat kita bahagia. Tetapi mari gunakan manusia baru yang Kristus telah berikan kepada kita agar kita dapat menikmati kebahagiaan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami pada sore hari ini, sehingga kami harus berani membuang kedengkian, kebencian yang seringkali muncul di hati kami, melainkan kami gunakan hidup baru kami yang telah Kau berikan kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Perhatikan Bapak Ibu yang masih cinta ibadah online, kami mohon ya, setelah Bapak Ibu melihat yang belum subscribe, tolong di subscribe. Lalu di online, subscribe itu hanya sekali aja. Tetapi kalau like itu begitu Bapak Ibu melihat, tolong di like. Setelah di like, kalau Bapak Ibu seneng, di share pada teman lain, supaya teman lain ikut mendengarkan berita firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah menginjil kepada mereka. Nah, saat ini mari kita taati pesan Ibu, yaitu kemana-mana memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa itu, karena itu merupakan instruksi pemerintah yang harus kita taati. Dan mari kita berdoa.
Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kembali Bapa. Tuhan, kamu berdoa buat Bapak Jokowi Bapa sebagai pemimpin dalam pemerintahan negara kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap langkah, setiap pergumulan di dalam memimpin pemerintahan kami ya Bapak. Tuhan berkati para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, sampai ke RT Bapak. Tuhan berkati setiap permohonan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan apapun ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati dalam rancangan-rancangan di dalam kehidupannya Bapak. Kami ucap terima kasih, ucap syukur, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati dan Engkau telah menjawab doa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang pengapuran. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito yang minta pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata. Kami berdoa untuk Ibu Suharsi yang juga minta pemulihan. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Dan kami minta Agusta yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan, permohonan kami tidak berlebihan. Pulihkan mereka, kembalikan mereka dengan pemulihan yang luar biasa. Kami landasi dengan iman di dalam nama Yesus. Kau akan kabulkan seruan doa kami. Kau juga berkati saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner, Pak Sarjono. Kau jamah dengan pemulihan. Engkau juga jamah Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, Naomi dan Feni. Jamah Tuhan, tumbuhkan iman mereka sehingga mereka dapat menikmati pemulihan yang telah Kau berikan. Dalam nama Yesus Engkau telah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati saudara-saudara kami. Kau telah jawab doa-doa kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke kehidupan kami. Maka Tuhan, berkatilah kami. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.